fikih jinayah ya. Sedikit saja, jadi cara etimologi fikih berasal dari kata faqihu yaqahu faqihan yang berarti paham atau juga mengerti. Dan sedangkan cara terminologi fikih itu definisikan oleh Wahab al-Zuhali yang mengutip definisinya Al-Syafi'i, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan oleh dalil-dalil yang terperinci. Jadi hukum-hukum yang amaliyah itu sudah ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci ya. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata hukum seperti zat tidaklah termasuk ke dalam pengertian fikih. Nah, selanjutnya ada pun istilah jinayah, yaitu berasal dari bahasa Arab dari kata jinayah yang berarti melakukan dosa. Sedangkan cara terminologis, jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa. Jadi apapun yang mengandung kemadaratan tentang jiwa ya, itu disebut jinayah menurut terminologis. Nah, selanjutnya ada juga tentang ini ya, ada juga tentang jinayah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu jinayah terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi di sini itu yang pertama itu contohnya menghilangkan nyawa sengaja ataupun tidak sengaja membunuh seseorang, itu bisa. Yang kedua yaitu jinayah terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu badannya. Nah, ini yang kedua hanya tidak sampai membunuhnya tetapi melukai badannya sendiri atau juga badan dari orang lain. Nah, tujuan dari syariat fikih ini adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan juga keturunan. Nah, itu tadi tentang sedikit definisi. Selanjutnya bisa disambung. Jika kurang lebih lengkap bisa dibaca sendiri di makalah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fitra Nuraili. Saya absen 15. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum Islam. Bahwasanya hukuman itu harus ada dasarnya, yaitu dari Al-Quran dan Hadis, untuk mencegah sebuah kerusakan dan kejahatan yang ada di dunia. Selanjutnya saya langsung saja dasar-dasar penjatuhan hukum, yaitu dari surat Al-Sad ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Yadad wudu idza ja'alanaka khalifah fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawaya fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum adabun sadidun bima nasu yaumal hisab. Artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berikan keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat dalam jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Dijelaskan dalam firman ini bahwa Allah sudah menegaskan kepada Nabi Daud kalau menjadi khalifah di bumi, memberi sebuah perkara atau keputusan dengan adil, dan janganlah mengikuti hawa nafsu yang akan menyesatkan. Iya, bahwa sesungguhnya Allah itu akan memberikan azab dan akan dan manusia janganlah melupakan hari perhitungan. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ilai ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl. Innallaha ni'man ya'idkum bih innallaha kama sami'an basira. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu, sesungguhnya Allah Maha benar Maha melihat. Bahwasanya dalam firman ini Allah sudah menjelaskan bahwa harus berlaku adil. Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fariza Nikharunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam hukum pidana Islam. Nah, asas atau landasan berpijak dalam menetapkan hukuman dalam Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama ada asas legalitas. Nah, apa sih yang dinamakan dengan asas legalitas itu? Asas legalitas merupakan asas tiada hukuman sebelum ada ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, jadi semisal ketika seseorang melakukan sebuah jarimah atau kemaksiatan atau kesalahan, akan tetapi belum ada ketetapan atau dalil yang menerangkan bahwasanya seorang tersebut melakukan sebuah kesalahan dan harus diberi hukuman, maka seorang tersebut tidak berhak untuk dijatuhi hukuman. Maka ketika dia melakukan kesalahan, maka dia tidak dijatuhi hukuman karena belum ada legalitas yang menetapkannya. Lalu yang kedua ada asas tidak berlaku surut. Nah, asas tidak berlaku surut ini adalah kelanjutan dari asas legalitas. Ketika memang sudah ditetapkan legalitasnya, sudah ditetapkan struktur hukumannya bagaimana, maka seseorang yang memang telah bisa dibuktikan secara empiris dia melakukan kesalahan, maka tidak ada surut atau pengurangan hukuman atas apa yang telah dilakukan. Jadi apa yang telah ia lakukan maka akan diberi hukuman seperti apa yang setimpal atau setara dengan apa yang ia lakukan. Ketika dia melakukan kesalahan A, maka hukuman yang diberikan adalah hukuman A. Tidak ada pengurangan sedikit pun terhadap kesalahannya. Lalu ada asas yang ketiga adalah asas praduga tak bersalah. Nah, asas ini adalah asas yang sangat melindungi umat muslim ya. Jadi ketika masih dugaan seseorang melakukan kesalahan belum dibuktikan secara nyata, maka seorang tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman. Nah, hal ini akan menjadikan hakim itu juga tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan. Kalau masih dugaan, maka tidak boleh menjatuhi suatu hukuman. Maka kalau dugaan terus menjatuhi hukuman, maka akan melanggar asas praduga tak bersalah. Lalu yang keempat ada asas kesalahan. Nah, asas kesalahan ini adalah asas yang paling pokok ya. Jadi ketika memang seseorang sudah bisa dibuktikan dia melakukan kesalahan, maka wajib bagi dia untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan legalitas yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada asas kesamaan di hadapan umum. Mohon maaf, maksud saya kesamaan di hadapan hukum. Nah, asas kesamaan di hadapan hukum ini adalah dapat dikatakan sebagai asas yang tidak pandang bulu. Baik siapapun, baik dia orang kaya maupun orang miskin, pejabat atau yang tidak punya jabat, maka dia ketika melakukan kesalahan maka wajib untuk dijatuhi hukuman. Maka dengan hal ini Islam tidak membeda-bedakan umatnya. Ketika umatnya memang bersalah, entah itu dia raja ataupun orang yang tidak punya kasta, maka wajib bagi dia untuk dijatuhi hukuman ketika ia melakukan jarimah atau kemaksiatan atau kesalahan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini HAM atau hak asasi manusia dalam Islam itu juga sangat diperhatikan begitu detailnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman, yaitu yang saya bahas yaitu tentang unsur-unsur hukuman, macam-macam hukuman dan tujuan hukuman. Yang pertama yaitu tentang unsur-unsur hukuman. Unsur-unsur hukuman ini dibagi menjadi 2, yaitu unsur khusus dan umum. Yang khusus itu mempunyai suatu hal tertentu pada suatu hukuman. Yang kedua yaitu unsur umum. Yang di sini unsur umum ini dibagi menjadi 3, yaitu tentang formal, material, dan moral.
Selanjutnya dari macam-macam hukuman di sini dibagi menjadi 4 kriteria, yaitu yang pertama ada dan tidaknya nas, yang kedua hubungan hukuman satu dengan yang lain, yang ketiga kekuasaan hakim menjatuhkan hukuman, yang keempat sasaran hukum. Yang pertama ada dan tidaknya nas, yang di sini dibagi menjadi 2, yaitu tentang ada dan tidak. Yang ada itu seperti hudud, qiyas, diyah dan kafarat. Yang tidak itu seperti takzir. Yang kedua yaitu hubungan hukuman satu dengan yang lain. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu pokok, pengganti, tambahan, dan pelengkap. Yang ketiga yaitu kekuasaan hakim menjatuhkan hukuman. Jadi di sini dibagi menjadi 2, yaitu satu batas dan 2 batas. Yang satu batas ini maksudnya suatu hakim tidak mengurangi menambah satu batas tertentu. Yang kedua yaitu 2 batas. Yang 2 batas ini terdapat batas terendah dan batas tertinggi. Sasaran yang keempat yaitu sasaran hukum. Sasaran hukum ini dibagi menjadi 4, yaitu hukuman badan, hukuman jiwa, hukuman kemerdekaan, hukuman harta. Yang pertama itu hukuman badan itu seperti hukuman cambuk dan lain sebagainya. Yang kedua hukuman jiwa yaitu hukuman mati. Yang keempat hukuman kemerdekaan, yaitu seperti dipenjara ataupun diasingkan. Yang keempat yaitu tentang hukuman harta, yaitu seperti penjaraan ataupun denda. Yang terakhir yaitu tentang tujuan hukuman, yaitu yang pertama sebagai pencegahan supaya para pelaku tidak melakukan suatu kriminalitas lagi, dan yang kedua yaitu menjadi perbaikan dan pengajaran supaya dari pelaku tidak melakukan hal tersebut dan bisa menjadi lebih baik di depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.